Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini kita awali dengan membacakan kutipan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan ayat 51. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu karena Kau panggil untuk menjadi murid-Mu. Bukan kami yang memilih Engkau, melainkan Engkaulah yang memilih kami. Maka kepadamu kami berserah. Bukalah mata hati kami. Tajamkanlah telinga iman kami, agar kami lebih mampu melihat kehendak-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan semoga itu membaharui diri kami, agar menjadi pelayan kerajaan-Mu yang tangguh di sepanjang hidup kami. Sertailah kami dalam adorasi ini, dan buatlah hidup kami sarana keselamatan yang menyentuh hidup banyak orang. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, setiap kali kita beradorasi, kita sesungguhnya ditarik oleh Kristus untuk menghampirinya. Saya ingin mengawali refleksi ini dengan sebuah pertanyaan kecil. Pernahkah Anda mengalami satu sentuhan yang mengesankan dari Kristus dalam
pengalaman rohania tersebut? Pernahkah pengalaman itu begitu mengesankan sehingga mempengaruhi seluruh hidupmu? Jika ada, catatlah dengan baik, karena itu akan menjadi sebuah tonggak sejarah yang dapat Anda wariskan di hari depan kepada orang lain. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita melihat ada tonggak sejarah yang ditanam dalam kehidupan orang-orang yang bertemu Yesus untuk pertama kalinya. Ada Andreas yang langsung tergerak untuk mengikuti Yesus sesudah mendengar Yohanes Pembaptis gurunya berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ada Petrus yang datang bertemu dengan Yesus dan langsung dipilih oleh Yesus untuk tugas kepemimpinan gereja di masa depan. Ada Nathanael yang langsung bersujud di depan Yesus sesudah mengetahui perkataan Yesus tentang dirinya yang menggambarkannya sebagai manusia sejati. Pengalaman-pengalaman itu begitu mengesankan, sehingga mereka memutuskan untuk mengikuti Kristus. Niat mereka mungkin sangat sederhana, agar mengenal Kristus, Sang Guru baru yang penuh karisma itu, dengan lebih baik. Namun saya percaya, semakin mereka bergaul dengan Kristus, semakin mereka menyadari bahwa pribadi Kristus adalah pribadi yang tak terselami, yang mungkin juga membuat mereka semakin tidak memahami siapa sesungguhnya Kristus dan apa tujuannya hadir di dalam dunia. Saudara, setiap hari kita berupaya untuk menimba kekuatan dari sakramen Maha Kudus. Memang dalam situasi sekarang, kita terhalang untuk menerima tubuh dan darah Kristus secara langsung. Namun melalui berbagai kesempatan, umat beriman mengungkapkan kerinduannya dalam komunio rohania yang menggambarkan keinginan untuk bersatu mesra dengan Kristus dalam persekutuan iman yang kokoh. Namun hendaknya oleh semangat adorasi, kita harus menggali lebih dalam, menjangkau lebih jauh dari sekedar kerinduan akan persekutuan yang kokoh dengan Kristus. Kita ingin menggali pernik-pernik rohania yang mengesankan kita, yang menjadi tonggak sejarah kerohanian kita, yang bahkan mengubah hidup kita menjadi searah dengan kehendak Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Maka saya mendorong para adorator sekalian agar memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya ketika beradorasi di depan sakramen Maha Kudus dan menemukan walaupun sedetik dua detik pengalaman yang mengesankan sentuhan Tuhan di dalam kalbu. Rekamlah pengalaman itu dengan sebaik mungkin, karena itu menjadi indikator atau pendorong untuk terus mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Ingat, pribadi Kristus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus tetaplah sebuah misteri. Penampakan tubuh Kristus begitu sederhana, walaupun ditakhtakan dalam monstrans yang indah dan agung. Namun pribadi yang bertakhta di dalamnya adalah misteri besar yang lebih luas dari semesta raya, yang akal budi kita sebagai manusia tak akan mampu menjangkaunya. Maka kewajiban kita bukanlah berusaha memahami segala sesuatu dan memaknai seluruhnya menurut ukuran intelektualitas kita yang kecil, tetapi menemukan mutiara-mutiara berharga
dari pengalaman iman itu. Mendata dengan baik semua yang mengesankan tentang kehadiran Kristus yang memberi inspirasi dan energi iman yang begitu perkasa. Pengalaman-pengalaman inilah yang akan kita untai menjadi sebuah rantai daya iman yang kokoh, yang akan memberi kita kekuatan di saat kita menghadapi tantangan dan cobaan, yang bahkan juga akan menjadi sumber kekuatan bagi orang lain yang berjalan bersama kita. Semoga setiap doamu di depan sakramen Maha Kudus menjadi kesempatan yang begitu penting, sehingga Anda tidak bisa berpikir lain daripada mengikuti Kristus dan menyiapkan diri untuk menerima tugas baru, menjadi alat pewarta keselamatan bagi orang-orang lain yang mencari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, galakkanlah dalam hati kami kerendahan hati, agar di tengah kelemahan ini kami tetap rindu untuk mencari Engkau. Dan ketika kami memiliki kesempatan untuk menyambut tubuh-Mu, masukkanlah ke dalam hati kami kerinduan untuk menjadikannya fondasi kokoh yang menjadi tonggak sejarah hidup kami, bahkan menjadi penuntun hidup sesama kami. Semoga pernik-pernik pengalaman kami akan menjadi sumber inspirasi yang tak kunjung putus, yang akan membuat kami menjadi lebih setia menghayati firman-Mu dan mewartakannya dengan penuh sukacita. Kepadamu kami berdoa dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi dan Roh Kudus pemberi inspirasi, kini dan sepanjang masa. Amin.